Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 22 Mei 2023. Berita pertama, Gibran Rakabuming Raka lolos dari sanksi PDIP usai bertemu Prabowo di Solo. Selanjutnya Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengkritik keras pemerintah. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak diberikan sanksi tegas. Dalam pertemuan di kantor DPP PDIP, Gibran telah memberikan penjelasan terkait pertemuannya dengan calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo pada Jumat pekan lalu. Kehadiran Gibran di markas PDIP menjadi sorotan. Pertemuan dengan Hasto dan Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun itu, Gibran hanya mendapat nasihat. PDIP mengingatkan Gibran agar hati-hati terhadap adanya manuver politik atau dansa-dansa politik yang menyesatkan. Meski begitu, Hasto memastikan Gibran sudah meminta maaf dan memberikan klarifikasi terkait pertemuan dengan Prabowo. Terima kasih. Jadi tadi memang banyak ya nasihat-nasihat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang disampaikan melalui saya, ya, termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa-dansa politik, sehingga kita harus kokoh sebagai kader partai. Karena itulah fokus kita saat ini menjalankan perintah dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Sementara Gibran menegaskan sebagai kader tegak lurus mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin, dan alhamdulillah beliau dapat memahami. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Berita selanjutnya, calon Presiden Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melayangkan kritik keras terhadap pemerintah. Kritik itu disampaikan keduanya saat hadir dalam Milas ke-21 PKS pada Sabtu pekan lalu. Dalam pidatonya, Anies menyinggung soal kekuasaan yang kerap menyingkirkan mereka yang tidak sejalan. Selain itu, Anies juga menyoroti jangan sampai ada pedagang yang merangkap sebagai pejabat pembuat aturan. Padahal menurutnya, negara seharusnya menjunjung tinggi pilar demokrasi. Negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Sementara, AHY menyinggung isu penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai penegakan hukum masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, kualitas demokrasi mengalami kemunduran. We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang, sebentar lagi kita jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang. Yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis, PKS, Nasdem, Demokrat kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam, takut bersuara di negerinya sendiri. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.